Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan merenungkan Amsal 20, tetapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu, mohon Roh Kudus yang membimbing kita. Tuhan, kami bersyukur Engkau terus mendidik kami, memberikan kami pengertian-pengertian Tuhan, meskipun kami ini terbatas, walaupun kami sering kali bebal, tapi Tuhan, Engkau tidak bosan-bosannya menuntun kami, membimbing kami, melimpahi kami dengan hikmat-Mu. Tenangkan kami, ajar kami Tuhan, karena kami siap untuk diajar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali kita menganggap bahwa berkat itu adalah sembuh dari penyakit, dapat cuan, dapat banyak untung, ya. Lalu dapat kenaikan jabatan dan sebagainya. Hal-hal materi, hal-hal yang kita lihat kasat mata mungkin. Tetapi tahukah kita Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa sebenarnya kalau kita ditanya berapa banyak uang yang dihabiskan untuk pendidikan, namun memiliki anak yang kurang ajar. Berapa banyak waktu yang dihabiskan untuk bekerja, namun keturunan kita tidak rukun. Hasil usaha kita kemudian justru membuat keturunan kita itu bertengkar saudara bersaudara. Berapa banyak tenaga yang dihabiskan untuk meraup kekuasaan namun berujung celaka dan hina. Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa sebenarnya hikmat itu adalah berkat Tuhan yang sangat mulia. Tuhan bukan saja memberikan berkat materi, tetapi Tuhan juga memberikan hikmat bagi kita. Hikmat adalah berkat Tuhan. Ada beberapa hal yang disampaikan di dalam Amsal 20 ini Bapak Ibu. Yang pertama, ada dua. Yang pertama, hikmat itu menolong kita bisa melihat kedalaman. Dan yang kedua, hikmat itu bisa menolong kita melihat ujung atau akhir dari kehidupan. Di dalam Amsal 20 bertebaran tentang bagaimana hikmat itu menolong kita melihat kedalaman. Ayat 5, melalui hikmat kita bisa mengetahui rancangan tersembunyi sekalipun. Melalui hikmat di dalam ayat 8 kita bisa mengetahui segala yang jahat. Ayat 9, diri yang kotor dan penuh dosa, itu juga satu hikmat. Kita melihat kedalaman diri kita. Ternyata aku ini orang yang penuh dosa. Ternyata aku ini jahat. Itu juga satu hikmat dari Tuhan. Sehingga kita mengenali diri kita. Ayat 9, ayat 11. Bahwa sifat anak yang terus dibawa sampai dewasa. Itu juga satu hikmat. Kita melihat anak-anak kita, kita tahu sifatnya. Sehingga kita hati-hati mendidiknya. Kita menyesuaikan diri, didikan-didikan itu dengan sifat-sifatnya, supaya didikan-didikan Tuhan itu masuk di dalam dirinya, efektif membentuknya. Lalu ayat 25, penyesalan yang diakibatkan karena terburu-buru mengucapkan janji sumpah, itu juga satu hikmat bagi kita dari Tuhan. Kita bisa mengenali bahwa kita sebenarnya penyesalan karena kita terlanjur bersumpah. Ayat 26, bahwa raja yang bijak akan mampu mengenal orang fasik dan bahkan membalasnya sesuai dengan kejahatan kefasikannya. Itu juga satu hikmat. Seorang raja membutuhkan hikmat untuk mengerti siapa yang jahat, siapa yang baik. Para penguasa harus mengerti mana dosa, mana bukan, mana lawan, mana kawan. Ayat 27, Tuhan dapat menyelidiki kedalaman roh kita. Melalui hikmat kita bisa mengerti bahwa Tuhan mampu melihat kedalaman. Tuhan tidak cuma tertarik melihat permukaan, tapi Tuhan tertarik melihat kedalaman. Motivasi, niat, kecenderungan kita. Ayat 30, hukuman dapat membersihkan kejahatan. Melalui hikmat kita yakin melakukan disiplin.
kita dengan confidence menerapkan disiplin, menerapkan hukuman, karena itu dapat membuang kejahatan dan kebodohan di dalam hati anak-anak kita. Lalu yang kedua, selain hikmat itu dapat melihat kedalaman, yang kedua, hikmat itu dapat melihat ujung atau akhir dari kehidupan kita, kehidupan manusia. Akhir kehidupan si pemalas di dalam ayat 4 dan 13 berujung atau berakhir kemiskinan dan kelaparan. Akhir dari kehidupan orang benar di dalam ayat 7, keturunannya selamat dan bahagia, diberkati. Akhir dari kehidupan seorang penipu, ayat 17 berujung celaka. Akhir dari anak yang kurang ajar di ayat 20 akan berujung kegelapan. Akhir dari orang yang berfoya-foya, ayat 21, akan berujung celaka. Akhir dari orang yang tidak membalas, ayat 22, berujung keselamatan dari Tuhan. Hikmatlah yang membuat kita tidak membalas. Kita menyerahkan pembalasan itu kepada Tuhan. Itu bukan saja penyerahan, tetapi itu juga satu hikmat, satu bijaksana untuk berdiam diri, tidak membalas. Karena kita akan selamat dari Tuhan. Selamat, mengalami keselamatan dari Tuhan. Lalu orang yang menanggung atau memberi jaminan, ayat 16 akan berujung disandra. Hati-hati kalau memberikan jaminan bagi orang-orang tertentu karena kita yang akan disandra. Raja penguasa yang bijak akan berujung di dalam ayat 28, keamanan. Bapak Ibu Saudara sekalian, hikmat adalah berkat Tuhan yang sangat berharga. Tuhan yang penuh hikmat memberikan hikmat kepada kita yang terbatas ini untuk melihat kedalaman hidup yang penuh misteri ini dan mampu melihat akhir kehidupan yang penuh liku ini. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucapkan syukur kalau kami melihat kehidupan kami Tuhan yang begitu dalam dan berliku, kami tidak takut karena Tuhan menganugerahkan kami hikmat-Mu. Kami boleh belajar, kami diperlengkapi sedemikian rupa sehingga kami tidak menjalani kehidupan ini sembarangan atau asal-asalan atau khawatir atau seperti orang bodoh atau seperti orang yang mudah untuk diombang-ambingkan. Tapi kami menjadi orang-orang Kristen yang belajar. Karena kami bisa melihat kedalaman, bahkan akhir dari kehidupan ini. Karena Engkau sudah menyingkapkannya. Tolong kami Tuhan. Terima kasih untuk berkat hikmat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucapkan syukur. Amin. Tuhan memberkati firman-Nya.